Bagus sekali suara tembang nanti macam ada kabar itu ya. Ini lagu beri nak nyanyikan? Bejang buntu. Bejang buntu. Bejang buntu caranya mundur kali satu. Oh, tiap lagu beda-beda stylenya, Pak. Style palsu, fals. Kalau ini kan emak sekali nyetel ini lain lagu lain stylenya. Bujang buntu tahun berapa kamu nyiptakannya? Hah? Kamu buatnya tahun berapa bujang buntu nih? Tahun berapa nih? 75 lebih nih ya. Labu bini ya? 77 tahun 77. Ngapa judulnya bujang tuh pada labu bini? Apanya? Lagu kamu kan labu bini. Muat lagu bujang buntu. Siti yang aku tuh namanya. Di judul aku yang buntu aja. Oh. Perahu nunyangkan sata ya aduh seorang sehat disangka virus corona ya aku kurang sehat disangka virus corona. Sekarang itu aku jauh pergi mandi merang meli jatuh jauh-jauh aku pergi ke sungai Kapur. Kisah melebos jantung mandi sambilnya kecil jauh-jauh ke sungai Kapur sudah laju ngantarkan balik. Jauh-jauh ke sungai Kapur sudah laju ngantarkan balik. Pagi-pagi merebus jagung
pedalaman masa ini, jauh-jauh ke sungai kampung, tuana rumah ngatek budi bahasa. Jauh-jauh ke sungai kampung, tuana rumah ngatek bahasa. Katanya lu masuk ya. Itu. Jadi lagi tak mengantar kembali ke menu makan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, selamat malam. Terima kasih waktunya. Terkait pernyataan malam ini menyikapi masalah seni tradisional musik Sahilin. Musik Sahilin ini banyak dikenal orang, bukan hanya musiknya Batang Hari 9, cuma nama senimannya Sahilin, dan kebesaran nama Sahilin ini sudah bisa dikatakan dikenal banyak masyarakat karena sudah lama sekali, karena puluhan tahun. Jadi Sahilin ini Tahun 70, tahun 70, 74-an. 40 tahunan ya, hampir 40 tahunan Sahilin sudah berkiprah di kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Jadi musik Batang Hari 9 menurut saya ini adalah musik tradisi budaya lokal, memiliki ciri khas, karakter yang hanya dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan. Artinya Dewan Kesenian Palembang sangat apresiasi dan concern terhadap kesenian dan kearifan lokal yang ada di Palembang maupun Sumatera Selatan. Untuk ke depan musik Sahilin akan kita coba buatkan program regenerasi untuk melibatkan anak-anak muda, generasi muda untuk meminati atau mencoba menyenangi, meminati, mempelajari dan mempromosikan kegiatan atau kesenian Batang Hari 9 tersebut. Alhamdulillah seniman Sahilin yang sampai hari ini tetap eksis, yang memang hidupnya dari berkesenian. Kami Dewan Kesenian Palembang sangat bangga dan berharap pada saat tibanya nanti kami akan mempersembahkan atau menghadirkan musik Sahilin pada saat kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Palembang pada tanggal 17 Agustus, 18 Agustus, dan 19 Agustus di Dance Cafe Palembang. Harapan kita mengenalkan kembali musik Sahilin kepada generasi muda dan masyarakat, termasuk juga kepada pemerintah, bahwa perhatian kita terhadap kesenian, perhatian kita terhadap seniman, jangan lepas kita, jangan lupa kita selalu memperhatikan dan fokus terhadap perkembangan kesenian yang ada di Palembang. Sekali lagi harapan kita melalui Dewan Kesenian Palembang, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ayo kita bersama-sama melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan lokal kita, kearifan lokal kita, sehingga Palembang atau Sumatera Selatan memiliki ciri khas dan karakter sendiri yang mampu mengangkat kota kita tercinta ataupun provinsi kita yang tercinta ini. Mungkin itu saja tanggapan dari kami dari Dewan Kesenian Palembang. Maju terus seniman, maju terus budaya, lestarikan terus kearifan lokal kita, hingga pada akhirnya sejahteralah para seniman yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan. Salam budaya. Halo, saya Opik dari Komite Seni Musik DKP atau Dewan Kesenian Palembang. Saya akan memberikan testimoni, sedikit testimoni tentang masalah sang maestro Sahilin. Sahilin ini adalah salah seorang seniman atau musisi tradisional khas dari Sumatera Selatan yang memang sudah lama berkecimpung dan menjadi ikon yang berkecimpung di bidang seni musik dan musik tradisional dan sudah menjadi ikon atau identitas daripada musik tradisional khas Sumatera Selatan. Salah satu program dari Komite Seni Musik Dewan Kesenian Palembang adalah melestarikan musik-musik khas tradisional Sulsel, di mana musik-musik ini harus kita pertahankan dan kita edukasikan kepada generasi yang sekarang, agar generasi milenial sekarang yang ada mengenal dan memahami bahwa
mereka mempunyai identitas dari segi musik tentang tema Batang Hari 9, di mana ini harus ada inovasi atau terobosan yang lebih besar lagi agar bisa mungkin nanti menjadi levelnya bisa menjadi mendunia seperti itu. Dan ini bisa dikenal lewat karya-karyanya dari Sahilin, sang maestro yang sudah merumuskan dan mengkonsep dari musik Batang Hari 9 itu dan melahirkan regenerasi seperti Rani, terus ada lagi di Bonaka dan lain-lain. Dan kita berharap sama-sama bahwa Sahilin ini menjadi satu kebanggaan dan menjadi ciri khas dari musik tradisional Sumatera Selatan dan akan menjadi aset yang sangat berharga untuk nanti menjadi dokumentasi dan arsip sejarah yang nantinya akan disimpan dengan baik oleh generasi-generasi yang sekarang. Mungkin itu saja, terima kasih. Ngopi begitu. Cukup. Ngopi begitu. Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Randi Putra Ramadan, salah satu pelaku seni tradisional Buluk ya, Sumatera Selatan. Kalau berbicara masalah Sahilin, jelas saya secara pribadi mengagumi sosok beliau karena beliau memiliki dedikasi yang tinggi di bidang seni tradisional, memiliki kreativitas yang tinggi, dan tercatat beberapa kali melakukan kolaborasi dengan musisi dunia. Wah, luar biasa. Dan saya lupa judul albumnya apa dan ada. Dan satu hal lagi yang begitu mengesankan, kesenian tradisional Batang Hari 9 yang saat ini beliau geluti itu di masyarakat kota Palembang khususnya bisa berubah menjadi istilah Sahilinan. Ini merupakan fenomena yang luar biasa. Istilah Sahilinan itu menurut saya bukan hal yang biasa dan keren untuk Sahilin. Pucuk pau semude pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai sang maestro di Sumatera Selatan, yaitu Sahilin, dia lebih terkenal dengan kesenian Batang Hari 9 atau gitar tunggal Sahilin. Di beberapa tempat Batang Hari 9 ini ada namanya rejung, ada juga yang namanya tembangan, ada juga yang namanya Sahilinan. Jadi nama Sahilin ini adalah menjadi ikon dalam kesenian ini. Beberapa penelitian termasuk penelitiannya Peri Firmansyah MSN meneliti tentang maestronya Sahilin, dan dia mempertanyakan kenapa Sahilin disebut maestro. Bahwasanya di dalam penjelasan tesisnya, kemaestroan Sahilin itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah perlu dipahami kreativitas Sahilin itu merubah dan gaya dalam berkesenian. Yang kesenian Batang Hari 9 itu adalah melankolis aslinya, tapi Sahilin buat menjadi lucu dengan gaya mimiknya. Yang kedua adalah bahwasanya Sahilin telah menjadikan karyanya sangat populer, yang sebenarnya adalah musik daerah, istilah daerah berbeda-beda, tapi dia populerkan di masyarakat secara publikasi. Selanjutnya adalah mengenai kekhasan dari Batang Hari 9 ini, bahwasanya secara musikal Batang Hari 9 memiliki bentuk yang dimana berangkat dari pantun liriknya, terus pantun disenandungkan, terus musiknya mengikuti pantun. Artinya bisa didefinisikan dalam satu penelitian bahwasanya Batang Hari 9 adalah pantun yang berasal dari pantun yang disenandungkan dari suku Semende, Basma, dan lain di tempat yang lainnya. Dari sini saya berpendapat bahwasanya Sahilin dan musik Batang Hari 9-nya perlu adanya bagi akademisi untuk mendeskripsikan secara utuh, baik itu profil sang maestro maupun
keilmuan sang maestro tersebut dalam bentuk musikal Batanghari 9 karena memiliki khas, memiliki bentuk yang khusus di dalam bentuk musik, dalam kajian ilmu musik. Oleh karena itu kami dari akademisi akan selalu melestarikan dan akan selalu menulis dan akan selalu meriset dan berbagai penemuan-penemuan yang lain untuk dijadikan satu bahan karya-karya tulis ilmiah agar kesenian Sumatera Selatan tetap terjaga dan tetap terus ikut dalam pengembangan kebudayaan, khususnya budaya